Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Apriliana dari kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Pakuyangan. Di sini saya akan menjelaskan tata konsep mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Peta konsep perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang terdiri dari 4 macam, yaitu ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Dan yang keempat, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, saya akan menjelaskan ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang yang terdiri dari: yang pertama, menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Yang kedua, perencanaan berwirausaha. Rencana dalam berwirausaha perlu dianalisis untuk mengenai kelemahan-kelemahan yang dapat mengalami kesulitan-kesulitan berlangsung usaha. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang mempunyai faktor-faktor sumber daya yang mendukung keberhasilan usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor manusia. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, faktor organisasi. Yang keempat, faktor perencanaan. Yang kelima, faktor pemasaran. Yang ketiga, perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Yang pertama, ada mengurus izin. Mengurus izin adalah untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi. Perhitungan retribusi itu adalah luas usaha dikali angka indeks lokasi dikali angka indeks gangguan dikali tarif. Yang ketiga, membuka rekening bank. Dan yang keempat, pengurusan pajak. Pengurusan pajak terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pengajuan NPWP. Yang kedua, fungsi pajak. Yang ketiga, pencantuman NPWP. Dan yang keempat, pendaftaran NPWP. Dan yang terakhir, perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Ada 5 kegiatan dan rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penjualan personal. Yang kedua, iklan atau advertising. Yang ketiga, promosi penjualan. Yang keempat, sponsorship. Dan yang kelima, publikasi. Sekian penjelasan tata konsep mengenai perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.